Misalnya nih, misalnya akhir tahun pemerintah memberikan lampu hijau untuk event. Lo mau datang nggak? Hmm, ada gini, jadi ada namanya fase herd immunity gitu. Jadi Hmm. Ngobrol apaan sih? Apa aja lah. Thank you halo, udah jadi first guest buat podcast iseng-iseng gua. ya, Kita ngobrol santai aja ya, sekitar ya 10 sampai 20 menit, nggak apa-apa kan? oh ya nggak apa-apa kok. Hmm. Nah, pertama nih kan belum banyak yang tahu ya. Kan lo ini apa sih General Manager Kauri Nusantara ya? Sekarang sih ini sih, gue staff lapangan untuk Auri sih. Jadi gue nggak handle buat yang peliputan lapangan, berwawancara dan sebagainya gitu. Sama sekarang juga jadi kontributor buat highlight cosplay buat page Kaori. Oh, Kauri Nusantara tuh apa sih di Jepangan? Di Jepangan ya, kita portal media online yang bahas mainly konten-konten di Jepangan, tapi selain yang membedakan adalah selain itu kita bahas konten lokal, bahas konten perkereta apian dan transportasi gitu. Jadi nggak di Jepangan aja lah gitu kalau Kaori Nusantara. Berarti gue nggak salah ya ngangkat kali ini gitu ngundang lo ya. Ya, sebuah kehormatan lah ya lo ngundang gue. Terus apa sih namanya? Lo untuk sekarang ini lagi sibuk apaan? Gue sambil ini sambil ngitung waktu. Sambil ini waktu sih ya selain main sih, gue kan masih mahasiswa sih ya, jadi tetap menjalankan kuliah secara online, terus juga mulai bikin proposal untuk sidang pengajuan judul dan juga biar ya Kaori seenggaknya masih apa ya masih aktif gitu. Sekarang gue jadi handler moderator di Discord officialnya Kaori Nusantara. Oh, berarti kalau untuk sekarang-sekarang ini Kaori masih aktif lah ya, walaupun situasi Masih alhamdulillah, situasi ya, alhamdulillah, pandemi begini masih jalan ya. ya, alhamdulillah masih aktif lah, kita ada bisa cari aktivitas lain lah gitu untuk ini waktu. Hmm. Terus kan lo tau sendiri ya sekarang lagi pandemi gini. Menurut lo nih, menurut lo kira-kira kapan eh, dunia event Jepang bisa normal lagi? Bisa normal lagi ya. Ini cukup subjektif soalnya kita harus mengingat bahwa kurva kasus corona di Indonesia itu dia makin naik. Kita belum tahu puncaknya kapan, kita belum tahu dia turunnya bakal kapan, dan saat ini kita udah ngelihat kalau banyak event-event di Jepang kan gak cuma di Indonesia aja gitu, kayak misalkan Comiket ya, Comiket Ya, 98 yang harusnya pas Golden Week ini dialihin jadi online event gitu loh. Jadi gue bilang untuk Indonesia sendiri karena penanganan kita kurang kurang ya sayangnya, kayak kita baru bisa ini sih awal tahun depan sih 2021 lah gitu. jadi bisa dibilang menurut lo nih sebagai penggiat dunia Jepang dan sebagai jurnalis juga kan lo ya? Ya. Berarti untuk tahun ini nggak ada sama sekali event Jepang yang bisa jalan ya? Sebenarnya bisa aja sih. Jadi sebelum-sebelum ini kan kita udah lihat ada namanya AVA United ya, ya di event Ya. yang dibikin sama Sozo dalam rangka ya mengganti acara AVA yang udah batal karena terpengaruh sama pandemi ini. Jadi solusinya sih buat IO ya, kalau misalkan mereka kayak kepikiran konsep atau apa gitu, ya mungkin event-event di Jepangan itu mungkin bisa digantiin jadi online event gitu apa. Soalnya kan
daripada beneran kita nggak ada konten hiburan gitu selama pandemi gini, mending ya bikin online aja gitu. Soalnya kan yang online kan banyak tuh, kayak Comic-Con sekarang jadi online event, terus rumornya San Diego Comic-Con jadi online event juga nanti. Jadi ya nggak bukan tidak mungkin kayak IO di Indo itu bakal eventually kepikiran untuk jadiin event ini event online gitu loh. Jadi tetap mengundang guest ini apa-apa, tapi ya nggak bisa inilah ya istilahnya, ya nggak bisa hadir secara fisik lah gitu. Tapi at least fun-nya tetap ada gitu loh, kayak rasa berkumpulnya tetap ada gitu. Tapi kalau online bukannya nggak ada feel-nya ya. Jadi kan kalau event kan kita harus ketemu orang, terus ada foto bareng segala macam. Jadi kayak Ya new normal jadinya, apa namanya, kita tuh ya harus online, apa-apa online gitu kan sampai akhir tahun, prediksi lo. masalahnya ya kalau emang pandeminya memaksakan kita kayak gini ya mau gimana gitu. Jadi secara alamiah tuh kita yang nggak biasa berbaur secara online tuh ya eventually harus bisa membiasakan diri untuk berbaur online gitu. Apalagi karena kita nggak tahu kapan ini bakal kelar gitu, kapan kita bisa secara aktif balik berinteraksi fisik di luar gitu loh. Jadi kan ya memang harus mulai membaur diri. Ya feel-nya mungkin bakal berbeda lah ya. Bagi gue personally juga lah, kalau misalkan kayak lagi chat bareng-bareng, jadi nggak kayak chat main gitu. Ini sekarang kayak interaksi biasa aja udah rasanya beda banget. Tapi ya gue coba beradaptasi gitu loh, coba membiasakan diri lah sama kegiatan online gini. Bosen sih pasti, tapi ya balik lagi ini gimana gitu loh rasanya, pandemi belum nggak ada titik terang kapan mau kelarnya. Jadi ya udahlah, untuk sekarang ya coba biasain dulu. Lagian kan gimana ya, ada juga keunikan yang gue lihat ya selama pandemi ini. Kayak ada orang bikin grup, namanya sebuah grup di mana kita berpura-pura Ada di di event. Jepangan gitu. Nah itu gue bilang sih itu solusi Itu kreatif sih. unik gitu. Iya, Itu lumayan. itu kreatif banget sih. Kayak lu beneran merasakan kayak walaupun itu foto-foto lama, walaupun itu kayak ya guys lama yang udah kita ketemu gitu, tapi itu kayak sedikit mengobati gitu rasa kangen karena kita akan event gitu. Walaupun kayak ya recently kita baru ada event Komifuro gitu, tapi ya walaupun foto lama itu ya kita jadi rindu gitu kalau ini dengan ada grup ini at least ya walaupun tidak sempurna menggambarkan bagaimana event di Jepang seperti biasa, tapi ya at least kita bisa ya Lumayan lucu-lucuan seru-seruan lah, ya, bisa lucu-lucuan. seru-seruan lah gitu. Jadi balik ke kreativitas kita masing-masing aja, gimana caranya kita beneran kayak menghabiskan waktu ya dengan ya mikirin kegiatan sesuatu gitu. Sama Mungkin ya wibu sama cosplayer punya jalan sendiri ya buat seru-seruan walaupun virtual gitu. iya, walaupun virtual kan kayak yang cosplayer kan apa sih yang tren di TikTok tuh pass the brush ya kalau nggak salah. Jadi inilah bikin video montage gitu cosplay fandom apa. Nah, gue bilang sih itu ngelawan ya karena mereka eventually masih ada ide sama kreativitas untuk menghabiskan waktu gitu. Padahal ya kalau pandemi kayak gini ya jujur mungkin orang ya bakal mati rasa lah, kayak ini gimana sih kita buat untuk survive untuk hari ini aja lah gitu. Jadi gue sangat mengapresiasi sekali buat orang-orang yang masih memikirkan ide untuk ya bisa menghibur kita sama mengobati ya rasa rindu kita sama event di Jepangan gitu loh. Terus lo masih aktif di pengurusan Komifuro nggak sih? Lo pengurus Komifuro juga bukan? Enggak, bukan. Gue bukan Bukan. pengurus Komifuro. To clarify, gue bukan. Tapi kebetulan memang gue Aktif di sana. banyak orang yang yang terlibat langsung dengan Komifuro. Jadi memang ya gue sering interaksi ngobrol-ngobrol aja lah gitu, sama kadang ngasih
janganlah ya istilahnya gitu tentang Kalau tempat lah, menurut tentang kontrol lah gitu. menurut lo Komifuro tunda tahun depan juga semua gitu? Ada baiknya Komifuro ditunda ke tahun depan juga sih. Kayak kita ambil contoh ini aja sih, Olimpiade Jepang. Olimpiade Jepang itu kan tadinya awalnya ngotot kan, mereka mau Agustus ini udah jalan, tapi Karena ternyata itu nggak mungkin karena sih. situasinya lebih buruk, ya mau nggak mau ditunda. Jadi buat gue Komifuro, walaupun katanya tanggal, kalau nggak salah tanggalnya Agustus ya, mereka mau jalanin, buat gue sih tunda aja sampai benar-benar aman gitu loh. Karena untuk menghadapi pandemi ini kan katanya kita harus membatasi interaksi fisik kan ya, harus jaga jarak gitu. Jadi Komifuro sendiri kan ya rame banget gitu. Jadi kalau misalkan kita belum ada apa istilahnya green light buat kembali berinteraksi fisik untuk kembali beraktivitas secara publik, gua rasa itu adalah langkah yang nggak etis untuk tetap memperlakukan event itu. Saran gue sih buat Komifuro, adakan tetap aja, tapi coba adaptasi bentuk online gitu. Kan Komifuro kan kayak mereka kan dari jualan dojin gitu ya, jualan dari Komifuro 11 itu kan kalau nggak salah mereka udah bikin katalog online. Nah, mungkin ide dari gue adalah katalog online itu sekalian aja di-convert jadi jadi website buat jualan karya-karya mereka gitu. Jadi para artis-artis yang memang income-nya dari Komifuro ini bisa ya tetap jalan ya, gitu loh. Tetap income sebagainya ya, gitu. Jadi bebas lah, lu mau jualnya dalam bentuk digital lah, lu mau jualnya dalam bentuk fisik, nanti tinggal dikirim ke kurir, terserah. Jadi tapi dalam artian ya mereka nggak ada event sama sekali lah gitu. Jadi dengan basically event tetap ada, tapi ya convert ke online aja gitu loh. Tuh kalau yang IO-nya Komifuro denger tuh dibikin online tuh, jadi gitu ya ya. Gue yakin sih Sutwi kepikiran sih. Jadi Komifuro 2020 first time online gitu. Ya ini kan berarti Komifuro ke-15 ya kalau nggak salah ya. Berarti biasanya Agustus ya kan ya, Agustus juga. Pokoknya dua season sih dia, nggak tentu season, kapan. Kalau tahun kemarin kan kalau nggak salah Februari sama ini kan ya Februari sama September kalau nggak salah. Kan Februari Agustus, jadi ya bisa lah lo kalau misalkan memang mulai kepikiran untuk buka katalog untuk penjualan online ya silakan aja gitu. Soalnya kalau kenapa gue nyaraninnya online, kalau gue kan akhir-akhirnya kan sering scrolling kan ya buat yang beberapa Komunikat 98 ya. Mereka tuh ada beberapa artis mereka eventually jualan juga gitu di website tapi bukan di website Komunikat, dia kayak ada website jualan sendiri lah, jual digital works, jual physical copy gitu. Jadi kalaupun misalkan Komifuro sebagai entitas belum tentu bisa convert jadi platform untuk jual beli barang-barang industri kreatif, ya mungkin anggap aja jadi inilah brand atau ya tetap jadi sebuah nama event yang menaungi para circle ini untuk ya jualan karya mereka gitu. Jadi tetap mempertahankan esensi eventnya tanpa bikin panik kayak harus bikin eventnya harus ada direct physical contact dan semacamnya gitu. Itu kan kalau skenarionya baru berjalan 2021. Cuman kan dari beberapa berita katanya skenario hidup normal nih mau diadain Juli Agustus kan kalau nggak salah ya. Nah, misalnya akhir tahun pemerintah memberikan lampu hijau untuk event, lo mau datang nggak?
Ada gini, jadi ada namanya fase herd immunity gitu. Jadi di mana sebuah atau negara mengandalkan mayoritas untuk kayak membuat imunitas sendiri. Jadi yang mereka yang terinfeksi itu jadi kayak bisa terimun secara tidak langsung. Jadi kalaupun misalkan pemerintah membolehkan acara-acara yang memerlukan kontak fisik itu dibolehkan, gue rasa leeway-nya itu adalah 3 sampai 5 bulan gue rasa untuk aman. Kalau misalkan kayak lu langsung planning langsung lah gitu, anggap aja, oh gue mau langsung cari cuan nih, mumpung pemerintah udah kasih lampu hijau, boleh bikin event ini segala macam. Nah itu justru malah bikin blunder gitu, karena Blunder ya kalau akhirnya. tahu-tahu mereka bikin event terus statistik menunjukkan kalau kurvanya naik lagi, ya bahaya gitu. Jadinya malah orang takut apakah memang benar-benar di luar itu memang sudah aman, apakah memang sudah terkontrol gitu kan, jadinya opini publik itu jadi bingung lagi gitu. Karena sekarang aja opini publik ke pemerintah ya menurut gua itu udah ini udah kayak campur-campur